Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lila Nafisa, mahasiswa dari Universitas Darul Maarif, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semester 3 mata kuliah pembelajaran membaca dan diampu oleh Ibu Fitri Mutmainah MPD. Kali ini saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, anggota IKAPI Jakarta 2025. Dengan nomor ISBN 9786020531328 dan jumlah halaman pada buku ini 216. Perjalanan Brian dalam dunia tulis-menulis bermula pada tahun 2010. Pria kelahiran Bandung 17 Januari ini telah menerbitkan beberapa judul selama karir kepenulisannya. Beberapa novel yang menjadi favorit pembacanya adalah Kudasai 2018, Sisi Tergelap Surga 2023, dan Bandung Menjelang Pagi 2024. Selain novel, Brian juga menerbitkan kumpulan tulisan, di antaranya adalah Merayakan Kehilangan 2016, dan Museum Broken Heart 2020. Brian Krishna bisa disapa melalui beberapa akun medianya juga loh. Cek. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya aja yuk. Tokoh utama dalam novel ini adalah seorang pria yang berusia 37 tahun bernama Ale. Ale digambarkan sebagai sosok yang sudah kehilangan harapan hidup akibat mengidap depresi akut. Ale sendiri berusaha untuk menjalani kehidupan layaknya orang lain. Dia bekerja, dia berusaha untuk bersosialisasi dengan orang-orang. Dia juga menjalankan tanggung jawab dia, tapi sayangnya dia dikelilingi dengan orang-orang yang kurang bisa menghargai kehadirannya. Sampai suatu hari, Ale sudah tidak bisa menahannya lagi. Rasa sakit dan penderitaan yang sudah ia alami hampir seluruh hidupnya, ia bertekad untuk mengakhiri kehidupannya dalam waktu kurang lebih 24 jam. Ketika waktunya tiba dan sesaat sebelum Ale memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, Ale memutuskan untuk membeli mie ayam terakhir favoritnya. Setelah ia membaca bahwa anjuran obat yang akan dia minum saat itu adalah diminum setelah selesai makan. Tetapi dalam buku ini juga memperlihatkan konflik yang sangat tajam saat melihat hubungan Ale dan bapaknya yang sangat keras, namun beliau mampu dalam mendidik seorang anak. Dan disitulah luka batin Ale diperparah oleh kedatangan sang adik yang hendak izin untuk berpindah agama. Saat mendengar sang ayah yang cukup bermartabat di mata orang lain, kini beliau tidak mampu memaafkan perbuatan anaknya. Buku ini menyadarkan saya bahwa terkadang ketika hidup itu tidak lagi baik-baik saja, cara terbaik yang bisa kita lakukan itu adalah dengan membiarkan hidup membawa kita ke alur atau rencana yang tidak terduga. Saya sadar bahwa hal-hal kecil yang biasanya itu luput dari perhatian kita bisa jadi